sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wastalahu ala anna ma talaba syari'u al-kaffa anhu yutlaqu alaihi haramun wa makruhun. Dan para ulama membuat istilah atas sesuatu yang memang dituntut oleh syari'. Syari' itu Allah, sesuatu yang dituntut oleh Allah. Al-kaffa dituntut untuk ditahan, dituntut untuk dilarang, anhu darinya, yutlaku alaihi haramun, maka dimutlakan nama atasnya haramun, nama haram, wa makruhun dan makruh. Fal haramu indal hanafiyati muqabil fardi. Haram, istilah haram menurut ulama Hanafiyah itu bandingannya adalah fardu. Wal makruhu karahatut tahrim muqabil wajibi. Dan makruh yang halnya makruh tahrim, karahatut tahrim itu muqabil wajib, bandingannya adalah wajib. Wal makruhu karahatut tanzih muqabilus sunnah. Dan makruh yang makruhnya makruh tanzih muqabilus sunnah itu bandingannya adalah sunnah. Wa inda ghairihim, dan menurut selain ulama Hanafiyah, al haramu muqabilul fardi. Haram itu bandingannya atau lawannya fardu. Wal wajibu wal wajibi, dan wajib. Fardu wajib sama aja, litaradu fihima, karena samanya fardu dan wajib. Wal makruhu karahatut tahrim, dan makruh dengan kemakruhan haram, kemakruhan tahrim, au karahatan syadidatan, atau kemakruhan yang sangat, ma qabala sunnah al muakkadah, yaitu sesuatu yang membandingi sunnah muakkadah. Wal makruhu karahatut tanzih, dan makruh karahatan tanzih ma qabala sunnah ghairul muakkadah adalah sesuatu yang membandingi sunnah ghair muakkad. Ada istilah-istilah selain fardu, wajib, kemudian kemarin ada mandub, mustahab, ada sunnah, ada istilah-istilah lain. Istilah-istilah yang kemarin sudah kita bahas, fardu atau wajib, kemudian sunnah atau mandub atau mustahab, ini adalah untuk perintah-perintah Allah. Agama cuma ada dua bagian. Bagian yang pertama perintah, bagian yang kedua larangan. Perintah-perintah Allah nanti munculnya wajib atau fardu. Satu lagi kemungkinannya sunnah, atau istilah lainnya mustahab, istilah lainnya mandub. Nah, sekarang larangan-larangan Allah. Larangan-larangan Allah, asyari di sini Allah. Asyari, larangan-larangan Allah di mana kita harus berhenti, tidak boleh kita melakukannya. Ini kalau terdapat dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah, maka dia nanti diistilahkan dengan haram atau makruh. Ini larangan-larangan Allah. Perbedaannya kalau menurut kita, menurut madhab Syafi'i, kita nggak membedakan antara wajib dengan fardu, sama. Wajib dengan fardu sama. Maka lawannya wajib atau fardu itu lawannya haram. Nah, lawannya makruh sunnah. Yang dimaksud makruh sunnah, lawannya makruh itu sunnah. Makruh yang bagaimana? Makruh yang karahatut tanzih, sunnah. Tapi kalau makruh yang karahatut tahrim, lawannya adalah sunnah muakkadah. Apa bedanya karahatut tahrim dengan karahatut tanzih? Karahatut tahrim ini adalah kemakruhan yang sangat dilarang dan nyaris-nyaris haram. Ada sebagian kaul, ada sebagian ulama bahkan yang mengharapkan, namanya karahatut tahrim, makruh tahrim. Contoh makruh tahrim itu orang sholat habis asar. Ia bukan sholat qada, bukan juga sholat yang ada sebabnya, bukan ada sholat yang ada sebab berbarengan atau sebab terdahulu.
ya dia sholat aja, begitu aja sholatnya mutlak. Dia sholat mutlak, bukan sebab dia datang di masjid, namanya tahiyatul masjid, bukan karena ada jenazah, maka itu makruhnya makruh tahrim. Makruhnya yang benar-benar dilarang, benar-benar harus dihindari. Kenapa? Sampai-sampai tingkatnya ada haram. Karena ada ulama yang mengharapkan juga. Kalau kita lihat itu di Fathul Qorib sama di Safinah beda. Kalau di Safinah haram, Fathul Qorib makruh, tapi makruhnya makruh tahrim. Ini makruh tahrim. Ada makruh tanzih. Makruh tanzih itu apa? Makruh tanzih itu ngerokok. Makruh tanzih itu Ya pada berhenti udah. makruh rokok. Nah kalau ngerokoknya pas guru lagi namanya makruh tahrim. Enggak. Makruh. Banyak yang makruhnya makruh tanzih itu banyak. Ya seperti tadi makan misalnya, ya makan sesuatu yang baunya itu menyengat, itu juga termasuk makruhnya makruh tanzih. Makruh itu boleh kita lakukan. Makruh tanzih. Makruh tahrim lawannya adalah sunnah muakkadah. Makruh tanzih lawannya sunnah biasa. Ini menurut mazhab Syafi'i. Beda dengan mazhab Imam Hanafi. Ulama Hanafi membedakan. Kalau makruh tahrim ini lawannya wajib. Lah bukannya wajib lawannya fardu, bukan. Karena ulama Hanafi membedakan antara fardu dengan wajib. Jadi makruh tahrim lawannya wajib. Nah kalau haram lawannya fardu. Ini menurut ulama Hanafi. Kemudian kalau makruh tanzih ini lawannya sunnah. Lawannya sunnah. Ini perbedaan istilah. Tapi secara umum memang semua larangan yang ada dalam Al-Quran maupun ada dalam hadis, ini larangan-larangan ini ada yang tingkatnya haram, jadi benar-benar terlarang. Kalau kita lakukan dosa. Nah ada yang tingkatnya makruh. Ada yang tingkatnya larangan tapi tidak terlalu tinggi larangannya, tidak terlalu keras, namanya makruh. Jadi udah kita dapat 4 tuh. Ada fardu, haram lawannya. Kemudian ada makruh, sunnah lawannya. Nah ada satu lagi di antara yang 4 itu. Wasammau ma lam yatlub asyari'u fi'lahu walal kaffu anhu mubahan. Dan para ulama menamakan perkara yang memang syari tidak menuntut, Allah tidak menuntut dilakukan, walal kaffa, dan Allah juga tidak menuntut untuk berhenti, anhu darinya, dinamakan dengan mubah. Ada perkara-perkara yang bukan wajib, bukan juga haram, bukan sunnah, bukan juga makruh. Jadi tidak ada perintah dari Allah untuk melakukannya atau untuk berhenti darinya. Juga tidak ada larangan dari Allah untuk berhenti darinya atau untuk melakukannya. Maka namanya mubah. Jadi mubah ini tidak ada athar atau tidak ada efek apa-apa. Ya dilakukan ya nggak ada pahalanya, ditinggalkan juga nggak ada pahalanya. Namanya mubah. Ulama-ulama fikih menyebutnya sebagai mubah. Minal istilahatil fikhiyati qauluhum fasidun wa batilun. Termasuk istilah-istilah fikih nama adalah ucapan ulama fikih fasid dan batil. Wa huma ismani li musamman wahidin. Ini adalah 2 istilah untuk sesuatu yang sama. Inda ba'dil fuqaha, menurut sebagian ahli fikih. Wa huwa ma la yujzi'u an fa'ilihi wa la yatarattabu alaihi atharuhu. Ini adalah sesuatu yang tidak mencukupi dari pelakunya. Wa la yatarattabu, dan tidak berakibat alaihi atasnya apa atharuhu, atharnya, efeknya. Wa farraqal hanafiyatu, dan membedakan siapa hanafiyatu, ulama hanafiyah, bainahuma, antara fasid dan batil. Faqalu, maka Hanafiyah berkata al batilu la yatarattabu alaihi atharun. Yang namanya batil itu tidak ada efek apa-apanya. Wal fasidu yatarattabu alaihi atharun. Sedangkan fasid itu ada efeknya. Ma'a khubutin beserta suatu yang buruk atau suatu yang jelek. Ila ghairi dzalika, dan lain-lain minal istilahati, yaitu istilah-istilah allati tu'rafu minal ittila' ala kutubil fikhi, yang bisa diketahui dengan mutolaah dari kitab-kitab fikih.
Wa innama nuridu huna anna katsiran min hadhil istilahat muhdatsun. Dan kami hanyalah menghendaki di sini bahwa sungguhnya banyak istilah-istilah tersebut min hadhil istilahati muhdatsun, dari istilah-istilah ini muhdatsun itu adalah sesuatu yang baru. Istilah-istilah seperti mubah, makruh, haram itu istilah-istilah yang sifatnya muhdats, baru. Artinya baru. Zaman Rasulullah itu ada beberapa hukum yang memang Rasulullah enggak menyebutkan haramnya, enggak. Di Al-Quran juga enggak menyebutkan haramnya. Tapi bagaimana ulama kemudian menyimpulkan haram? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan ilmu usul fikih. Gimana satu perintah kemudian sampai pada tingkat fardu? Gimana satu larangan itu sampai pada tingkat haram? Padahal itu enggak ada di situ haram. Kata-kata haramnya enggak ada. Kata-kata fardunya, kutiba misalnya enggak ada. Ada yang seperti itu. Ada yang memang di Al-Quran nggak menyebutkan kata-kata haram atau nggak menyebutkan kata-kata kutiba atau furido, nggak ada. Tapi kemudian disimpulkan dengan istilah-istilah ini, istilah-istilah wajib, kemudian haram. Nah ini istilah-istilah baru yang kemudian dibuat oleh para ulama. Artinya sesuatu yang baru itu ya memang Rasulullah tidak membuat istilah itu sendiri. Yang membuat istilah siapa? Para ulama. Karenanya semua yang baru dengan disebutkan syarrul umuri muhdatsatuha, ya seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, semua yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat. Itu yang dimaksud di sini adalah yang buruk-buruk. Tapi kalau yang bagus seperti istilah yang digunakan oleh ahli fikih itu boleh-boleh saja. Ilmu tajwid aja bid'ah, saudara. Bid'ah ilmu tajwid. Para sahabat Rasulullah nggak belajar tajwid. Ya orang udah fasih ngapain belajar tajwid? Sama ilmu nahu bid'ah juga itu. Bid'ah, pembukuan Al-Quran bid'ah semuanya, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Bid'ah yang diperbolehkan. Jadi tidak semua yang baru itu sesat, atau tidak semua yang baru itu bid'ah. Lah itu kenapa? Ustaz kan kata-katanya kul. Lagi pula kata-kata kul yang artinya seluruh itu dalam bahasa Arab boleh jadi tidak seluruh juga. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wa kana wara'ahu, dan ada di belakang mereka, di belakang Nabi Khadir dan Nabi Musa pada waktu itu ada di belakang mereka ada raja ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ini raja akan mengambil semua perahu secara paksa. Kulla safinah, ini raja bakal mengambil semua perahu yang mendarat atau perahu yang berlabuh di wilayahnya. Ini pasti diambil secara paksa. Padahal enggak semua. Al-Quran pada sebenarnya kulla safinah. Kemudian Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi itu menyebutkan raja-raja yang mengambil itu hanya mengambil yang bagus-bagus aja, yang jelek nggak diambil. Ini menunjukkan bahwa kata kul nggak semua, meskipun disebutkan kul maka nggak semua. Oleh karenanya kata-kata yang sering saya jadi akan awal itu kulla itu tidak berarti semuanya, karena di Al-Quran pun kata kulla itu juga nggak punya arti semuanya. Ada pengecualian pasti. Semua yang hidup pasti mati. Betul nggak saudara? Betul. Tapi ada pengecualian nggak? Ada. Apa? Allah hidup nggak? Hidup, nggak mati. Tetap yang namanya kul itu ada pengecualian. Duhuru nawabikil fuqaha. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.